Hai semuanya. Dalam kehidupan yang penuh gejolak dan serba cepat, seringkali kita merasa seperti perahu kecil yang terombang-ambing di tengah lautan badai. Gelombang emosi, tekanan pekerjaan, tuntutan sosial, hingga godaan-godaan kecil sehari-hari datang silih berganti. Tanpa kemudi yang kokoh, kita bisa dengan mudah terseret arus, kehilangan arah, dan akhirnya terhampas. Kemudi itu yang menjadi jangkar bagi ketenangan batin kita adalah kontrol diri. Lebih dari sekadar disiplin yang kaku, kontrol diri memiliki tekstur, sebuah sentuhan yang menenangkan. Ini bukan tentang menekan atau memenjarakan diri, melainkan tentang memahami, merasakan, dan mengelola diri dengan lembut. Layaknya seorang seniman yang memahat karyanya dengan penuh kesabaran. Bayangkan kontrol diri sebagai kain tenun yang halus. Setiap benang adalah pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Benang pertama adalah keputusan untuk bangun pagi, meskipun kasur terasa begitu memanggil. Benang kedua adalah menunda keinginan untuk memeriksa media sosial saat sedang bekerja. Fokus menyelesaikan tugas yang ada. Benang ketiga adalah memilih kata-kata yang bijak saat sedang marah, alih-alih meledak-ledak. Setiap benang ini, ketika ditenun bersama, menciptakan pola yang indah dan kokoh. Teksturnya terasa menenangkan karena kita tahu setiap helainya adalah hasil dari kesadaran, bukan reaksi impulsif. Sentuhan ini memberikan rasa aman, sebuah keyakinan bahwa kita adalah nahkoda sejati dari kapal kehidupan kita. Namun, mengendalikan diri bukanlah hal yang instan. Ia adalah sebuah proses, sebuah perjalanan yang panjang. Seringkali kita salah paham, menganggap kontrol diri sebagai usaha keras yang menyakitkan. Padahal, sentuhan yang menenangkan itu datang dari pemahaman bahwa kita tidak harus sempurna. Kita akan seringkali tergelincir. Benang yang kita tenun bisa saja putus atau kusut. Misalnya, kita berjanji untuk tidak makan makanan manis, tetapi godaan kue coklat di sore hari terlalu kuat. Kita menyerah. Saat itulah sentuhan kontrol diri yang sebenarnya muncul. Alih-alih menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, kita bisa berkata, "Oke, hari ini aku gagal. Besok aku coba lagi." Pengampunan diri ini adalah bagian penting dari tekstur yang menenangkan. Tanpa pengampunan, kita hanya akan memupuk rasa bersalah yang pada akhirnya justru melemahkan tekad. Kontrol diri juga berkaitan erat dengan kesadaran akan emosi. Emosi datang dan pergi seperti ombak. Ada saat-saat kita merasa bahagia, sedih, marah, atau cemas. Jika kita tidak menyadarinya, emosi-emosi ini bisa membanjiri kita, membuat kita bertindak di luar kendali. Sentuhan kontrol diri di sini adalah kemampuan untuk merasakan tanpa bereaksi. Kita bisa merasakan amarah yang membuncah, tetapi alih-alih langsung melampiaskannya, kita memberi diri kita waktu. Kita mengambil nafas dalam-dalam, mengamati sensasi fisik dari amarah itu, lalu bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di balik amarah ini? Pertanyaan ini memberi kita jarak, ruang bernafas, sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Proses ini layaknya memegang cangkir berisi air panas. Jika kita langsung refleks melemparkannya, kita mungkin akan menyesal. Namun jika kita menahannya sejenak, kita bisa menemukan cara untuk meletakkannya dengan aman, tanpa melukai diri sendiri atau orang lain. Ada anggapan bahwa orang yang memiliki kontrol diri adalah orang yang kaku dan tidak spontan. Itu adalah miskonsepsi besar. Justru kontrol diri yang matang memberikan kita kebebasan. Kebebasan dari menjadi budak keinginan sesaat, kebebasan dari penyesalan karena kata-kata yang terucap tanpa pikir, dan kebebasan untuk memilih jalan yang lebih baik. Tekstur kontrol diri yang menenangkan ini memungkinkan kita untuk menjadi lebih spontan, tetapi dalam cara yang positif. Kita bisa tertawa lepas tanpa takut akan pandangan orang lain.
karena kita sudah aman dengan diri kita sendiri. Kita bisa mencoba hal-hal baru tanpa takut gagal, karena kita tahu cara mengelola kekecewaan. Ini adalah kebebasan yang lahir dari kedewasaan, bukan dari impulsivitas. Selain itu, kontrol diri juga memiliki dimensi fisik. Pilihan-pilihan kecil yang kita buat untuk tubuh kita, seperti memilih makanan sehat, berolahraga secara teratur, atau cukup tidur, adalah bagian dari tenunan ini. Seringkali, kita mengabaikan hal-hal ini karena terlihat sepele. Namun, setiap keputusan kecil ini menumpuk, mempengaruhi energi kita, suasana hati kita, dan kemampuan kita untuk berpikir jernih. Kontrol diri di sini bukanlah tentang menjalani diet ketat yang menyiksa, melainkan tentang mendengarkan tubuh kita. Sentuhan yang menenangkan datang dari kesadaran bahwa tubuh adalah rumah bagi pikiran dan jiwa kita. Merawatnya dengan baik adalah bentuk kasih sayang yang paling mendasar kepada diri sendiri. Ini adalah sentuhan yang terasa hangat dan penuh perhatian. Salah satu tantangan terbesar dalam melatih kontrol diri adalah godaan. Godaan datang dalam berbagai bentuk. Tawaran diskon yang menggiurkan padahal kita tidak butuh. Ajakan nongkrong yang membuat kita menunda pekerjaan penting. Atau notifikasi di ponsel yang terus-menerus mengganggu fokus kita. Tekstur kontrol diri di sini adalah menghadirkan kesadaran sebelum kita menyerah. Alih-alih langsung meraih ponsel, kita bisa bertanya, apa yang akan aku dapatkan jika aku melakukan ini sekarang? Apakah ini benar-benar penting? Pertanyaan ini sederhana, tetapi sangat kuat. Ia memutus rantai reaksi impulsif dan membuka ruang untuk pilihan yang lebih bijak. Ini bukan tentang menolak godaan secara membabi buta, melainkan tentang memilih dengan sadar, mengetahui konsekuensinya. Pada akhirnya, tekstur kontrol diri yang paling indah adalah sentuhan empati. Kontrol diri tidak hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah kemampuan untuk menahan diri saat kita ingin membalas perkataan pedas dengan perkataan yang lebih pedas. Ini adalah kesabaran untuk mendengarkan orang lain, bahkan ketika kita tidak setuju. Ini adalah kelembutan untuk tidak langsung menghakimi, melainkan mencoba memahami perspektif mereka. Sentuhan ini membangun jembatan, bukan tembok. Ia menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan penuh pengertian. Ketika kita bisa mengendalikan reaksi kita, kita memberikan ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri, dan sebaliknya, mereka pun memberikan ruang yang sama untuk kita. Kesimpulannya, kontrol diri bukanlah pengerkangan, melainkan pembebasan. Ia adalah keterampilan yang bisa kita latih setiap hari, bukan dengan hukuman, melainkan dengan sentuhan yang lembut. Setiap pilihan kecil yang kita buat, setiap nafas yang kita ambil saat marah, setiap momen ketika kita mendengarkan diri kita sendiri adalah benang-benang yang menenun kain yang indah ini. Teksturnya terasa menenangkan, memberikan kita rasa aman dan keyakinan bahwa kita bisa mengarungi badai kehidupan dengan ketenangan. Ia adalah sentuhan yang tidak hanya menenangkan diri kita sendiri, tetapi juga memberikan ketenangan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita terus menenun kain ini, satu benang pada satu waktu, hingga ia menjadi pakaian yang nyaman dan kokoh, pelindung kita dari setiap gejolak.